zikir tadi itu dan harus ada pembimbingnya agar duduk dia di situ. Itu saran saya. Itu saran saya. Dibolehkan untuk berzikir apapun, kita pun dianjurkan. Tidak ada umpamanya kita itu dalam berzikir itu harus begini-begini, tidak. Tetapi agar tidak terpleset, maka alim ulama dahulu mensepakati harus ada pembimbing. Itu yang pertama. Sekiranya tidak ada pembimbing, mau dilakukan dengan keikhlasan, lakukanlah. Allah menganjurkan selalu mengingat Allah dengan apapun itu. Tapi kuncinya harus bersihkan dari bisikan dulu. Bisikan hati, yang condong ianya kepada nafsu, yang condong ianya kepada setan, yang condong ianya... Dua itu dibersihkan. Cara membersihkan mengetahuinya. Bila mana bisikan ini condong kepada kemaksiatan, satu saja dia condong, itu nafsu. Bila mana banyak ianya melakukan sesuatu kemaksiatan dan berbisik-bisik berulang-ulang untuk melakukan kemaksiatan, itu setan. Nah, guru di dalam hal ini dia harus menerangkan bab ini, bab dalam sholat, bab dalam zikir, bisikan-bisikan ini. Bisikan ini ada 4 kedudukannya. Yang pertama bisikan Allah, yang kedua malaki, yang keempat nafsu, yang ketiga syaitan. Ini tanda-tandanya. Tanda-tanda yang pertama bisikan Allah satu kata, tidak berulang-ulang. Contoh ada perintah kita untuk bertobat. Tidak banyak dia. Tetapi perintah tersebut terus memaksa dan terdorong hati untuk bertobat. Belum kita bertobat, terus dipaksa hati ini untuk bertobat. Ini bisikan daripada Allah. Kalau bisikan daripada malaikat, setelah kita umpamanya sholat, lalu berbisik lagi kita ingin berzikir. Setelah berzikir, nanti saya mau sholat tahajud. Anak ini bisikan malaikat, ataupun dikatakan malaki. Karena apa? Malaikat takwa. Dibisikan agar kita condong kepada ketakwaan dan terlatih dan menjadi istiqomah di sana. Nafsu. Kita umpamanya iri kepada seseorang, hanya kepada satu orang itu saja. Itu nafsu. Tetapi bisikan setan, iri kita pada orang ini, lalu kepada orang lain kita iri, dan dialih lagi kepada orang lain, dan dialihkan lagi kepada orang lain. Nah, ini bisikan setan. Sama juga kita dengan berzikir tadi. Ada 2 hal di sana. Bila mana jiwa kita was-was dan gelisah, jangan lanjutkan. Ambil ya ruduk dan bertobatlah. Di situ campur tangan daripada setan dan nafsu kita. Tetapi di situ ada kelezatan walaupun 7 kali kita melakukan. Nikmat, bahagia, mesra, sampai di situ. Jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah. Jadi berzikir itu sampai ya kepada kenikmatan, tutup. Umpamanya 1 kali kita mengucapkan La ilaha illallah, nikmat, sudah, jangan dilanjutin. Nanti kalau dilanjutin menjadi nafsu nanti. Masuk ia kepada hawa kabu. Nyaman kita umpama 3 kali, 3 kali saja. Nyaman kita 7 kali, 7 kali saja. Nyaman kita umpamanya di 9 kali, 9 kali saja. Nyaman kita di 33, berhenti di 33. Nyaman kita di 100, berhenti di 100. Nyaman ini adalah ketenangan, sakinah di sana, tu'maninah di sana. Jadi sebelum melakukan itu, kita harus temukan tu'maninahnya, baik dalam zikir, baik dalam sholat, ataupun pun itu, sehingga terlatih dalam ketenangan tadi, dalam kehidupan kita. Begitu ya saudaraku ya. Lanjut saudaraku yang lain. Baik Buya, gimana menurut Buya tentang saya pribadi itu mengutamakan sholawat? Yang sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Cuman itu Buya, yang selalu. Itu bagus Bapak. Itu bagus Bapak. Gak takutnya ada efek, kan gak pernah merasakan efek atau apapun. Cuman itu yang saya... Itu sebenarnya sanad daripada sholawat itu awal pembukaannya di situ dan penutupnya juga begitu. Sanad sholawat itu. Terima kasih Buya, terima kasih. Iya, iya. Cuman saya menempatkan seperti Alhamdulillah, Subhanallah, itu kan cuman menempatkan suatu itu memang dibutuhkan gitu loh.
Kalau dibutuhkan ada Bapak nyaman di sana, lakukan. Cuman itu yang setiap hari saya berat apa ya, yang saya bacalah ya cuman itu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad, cuman itu. Ya, Ya Buya, saya ya ada Bapak. tanya lagi Buya. Alhamdulillah itu ya habis makan, mendapatkan apa, menemukan apa. Astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, kan di situ saya yang menempatkan itu pribadi itu. Ya, berarti itu jatuhnya kepada menyikapi kepada perbuatan. Itu bagus itu Pak, menyikapi kepada perbuatan itu. Terima kasih Buya, monggo yang lain. Izin turun ya Buya ya, di sini udah hampir jam 1. Ada yang dikerjain, berdoa ya Buya. Semua Amin. saudara muslim di sini doakan ya. Ya, Amin. terima kasih Saudara Bukti. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya ingin melanjutkan pertanyaan. Di sini kadang agak rancu di antara teman ya. Saya tidak membicarakan orang lain. Saya membicarakan teman terdekat yang selalu bersama dan selalu saling menimba ilmu atau membagi ilmu di antara yang ada. Begini. Di antara itu, yang pertama adalah masalah dzikir. Saya itu paham Abdul dzikir itu la ilaha illallah. Abdulnya ya. Kadangkala orang terkecoh pada saat dia duduk di suatu perguruan dan berguru kepada orang lain, dia pasti diajarkan suatu dzikir la ilaha illallah atau Allah di situ. Ya pokoknya yang mengkalimahkan Allah di situ. Lalu mereka itu bengong kadang atau bingung tatkala dia dikasih bacaan yang lain selain zikrullah gitu. Selain bacaan la ilaha illallah. Sedangkan di sini bahasanya suruh dzikir di situ. Padahal dzikir itu kan mengingat. Nah, itu Buya mohon pencerahannya di antara dzikir yang ada. Maksudnya seperti tadi MT sudah juga mengajukan suatu dzikir yang sebenarnya itu dzikir. Ya mohon dijelaskan Buya pencerahannya biar didengar oleh yang lain. Ya tidak terfokus kepada la ilaha illallah. Cuman Abdul dzikir memang la ilaha illallah Buya. Lanjut Buya. Ya, ini guru dia itu bila mana mentalkinkan di situ kan talkin zikir itu la ilaha illallah 3 kali. Iya Buya. Nah, dalam riwayat banyak sebagaimana kita mengetahui perihal itu juga diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Yuna dan Nabi Yuna mengajarkan pula kepada Sayyidina Ali. Nah, perihal ini seseorang mursyid yang ianya mentalkin tadi itu bukan sembarang orang itu. Tidak boleh itu. Tidak boleh sembarang orang. Contoh, ada orang ingin mentalkin. Lalu saya bawakanlah kepada diri saya dahulu. Oh, sama saya saja. Sama saya saja. Pada akhirnya nanti akan menjadi blank gitu. Memaksakan. Jadi guru-guru ciri orang yang mampu mentalkin kayak ini bersih hatinya daripada sifat keduniawian. Bersih hatinya daripada kesifat keduniawian. Sehingga di saat ianya mentalkinkan itu hadir di hati kita kelezatan, kenikmatan dan ada getarannya di sana. Sehingga kita menyesali perbuatan-perbuatan kita dan menangis kita pada saat itu. Itu dapat efeknya. Nah, seorang guru ini dia tidaklah terfokus kepada afdolnya tadi itu la ilaha illallah. Di saat ianya melepaskan la ilaha illallah menjadi nikmat, ada kenikmatan. Di saat ianya melafazkan alhamdulillah juga menjadi kenikmatan. Astaghfirullahalazim juga menjadi kenikmatan. Subhanallah juga akan menjadi kenikmatan. Allah juga menjadi kenikmatan. Jadi tidak tertuju ianya kepada satu titik. Apabila seorang mursyid tadi itu telah mentalkinnya
dengan cara yang baik, maka semua apapun yang ia zikirkan akan menjadi kenikmatan. Berbeda dengan kebatinan. Kalau kebatinan, contoh, kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah saja menjadi nikmat. Kalau kita membacakan alhamdulillah tidak menjadi nikmat, itu kebatinan. Itu masuk ianya kepada hawa kalbu. Di situ perbedaannya, Bapak. Itu perbedaannya di situ. Iya Bu ya, terima kasih udah memahaminya saya Bu ya. Kadang-kala kan orang terfokus, banyak yang dibicarakan ini ya di komal-komal, hanya Allah, Allah tidak pernah menjabarkan tentang hal yang lain, tentang zikir yang lain. Di situ Bu ya. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak Bu ya atas penjelasannya. Dia sudah ditalkinkan umpamanya kan, di saat mentalkinkan harus tutup mata itu. Jadi di saat dia melepaskan la ilaha illallah menjadi nikmat, di saat dia melepaskan subhanallah yang tadi disampaikan juga menjadi nikmat, Allah 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 juga menjadi nikmat, astagfirullahaladzim juga nikmat. Apapun yang ia ucapkan, lantunkan, kenikmatan semua. Karena awalnya telah terbuka kenikmatan tadi itu, sehingga pun dalam sholat pun akan menjadi kenikmatan, di dalam puasa pun akan menjadi kenikmatan. Tidak ada, akan bertambah-tambah nikmat Allah. Silakan saudara Bapak Saril mau bernarasi atau bertanya, silakan. Terima kasih. Saya ini ada sedikit pertanyaan ya, tentang beberapa tahun yang lalu pernah berlaku. Cuma masa itu kita masih muda lah. Mimpi, berkaitan dengan mimpi. Saya usia 66 tahun umur saya sekarang. Mimpi ini dalam usia saya 19 tahun. Saya di sini ada satu daerah Lahad Datu, Buya tahu? Lahad Datu di negeri Sabah. Di Lahad Datu. Kemudian di Lahad Datu itu ada satu masjid. Pemiliknya orang Yaman. Orang Yaman, dia berkawin dengan orang Sabah lah. Jadi dia ini kreator masyhur di antara ilmuwan di Sabah. Dipanggil Haji Muda. Dia ramai lah, dia punya anak murid ramai. Kalau mungkin dia di antara orang yang ini agamawan lah di ini. Dia ramai murid lah, beribu saya rasa. Masa itu saya bertugas di Lahad Datu, saya bekerja di Lahad Datu. Waktu saya kerja di Lahad Datu dalam jangka masa setahun lebih, sebab bila saya sholat di masjidnya, saya berkeinginan sangat salam dengan dia. Sepanjang 2 tahun saya bekerja di Lahad Datu, bertugas di Lahad Datu, saya sholat di masjidnya setiap Jumat, tidak ada kesempatan saya salam dengan dia. Di akhir Jumat yang terakhir, saya dipelusuk sekali, sebab bila saya sholat Jumat, saya selalu agak dia di tempat laluannya. Tapi terkadang-kadang saya tak tahu bila dia sampai di depan. Tak tahu macam mana saya tak perasan. Terkadang-kadang musim kita sholat qabliyah ataupun sholat tahiyatul masjid, dia lalu. Jadi pendek ceritanya, selalu panjang skrip. Di Jumat yang terakhir saya bertugas, saya kena balik sudah beritahu. Masa itu saya di penjuru lain, bukan di tempat laluan dia. Alhamdulillah tak tahu macam mana dia boleh belok ke sana. Mungkin Allah sudah takdirkan untuk, sebab niat saya nak salam dengan dia. Alhamdulillah. Ya. Selepas itu saya balik ke Tawau, tak tahu jangka masa berapa lama, dalam 3 bulan ataupun 6 bulan selepas itu. Saya bermimpi, saya tak tahu macam mana, biasalah mimpi. Macam kita masuk daripada kubah masjid tuh, turun dari sana kita bertiga. Saya di tengah, sebelah kanan Rasulullah, sebelah kiri Haji Muda dulu. Nama dia Haji Gulam. Dia berpakaian, dia punya murid semua berpakaian putih, berserban putih inilah. Jadi kita sholat ini macam sholat sunat 2 rakaat. Kita habis salam terus terbangun.
Apa ada hikmah di sebalik mimpi? Lillahi wa rasulihi, saya bermimpi saya di tengah, Rasulullah sebelah kanan saya, Aulia ada yang dia panggil sini Aulia lah, haji muda tuh. Dia sebelah kiri. Jadi sehingga hari ini saya masih tanda tanya karena tidak pernah saya ada buat apa-apa untuk dalam mimpi saya. So kita takut nanti menjadi syirik. Adakah yang boleh buat penjelasan untuk saya? Iya, itu adalah sesuatu gambaran niat yang bersungguh-sungguh sebenarnya. Ada niat yang bersungguh-sungguh untuk menyelami dan mencari sesuatu keilmuan yang bersanad ianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu terbit ingin belajar dan ingin berguru kepada seseorang yang bersanad. Alhamdulillah telah Allah pertemukan hal itu. Itu adalah menunjukkan kiasan bahwasanya keilmuan tadi bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bapak Saril. Terima kasih. Mungkin ada banyak, kalau tidak ada kawan-kawan kita yang lain itu bertanya, saya rasa ada panjang nih saya punya pertanyaan. Selepas itu kita pernah ini dengar istilah bila kita seolah bertemu dengan diri kita sendiri, malah seolah-olah dia akan dekat akan mengambil kita, betul ya? Ini saya 2 kali bertemu dengan diri saya sendiri. Mungkin pada tahun 2020, tahun 2002, saya balik sholat subuh daripada ada satu masjid baru dibuat dari Lahadato. Jadi saya tinggal di Mido Hotel, di antara hotel yang kira baik lah di Lahadato. Jadi bila saya balik sholat subuh, saya masuk pergi lift, sebiji saya punya pakaian dengan wajah saya sempat bertentang mata. Tak tahu berapa saat dia hilang. Kemudian tak tahu lagi di kawasan mana, sudah lama. 3 kali saya berjumpa macam tuh, berjumpa dengan diri saya. Apa padilat yang ada pada saya pada hari itu? Kemudian ada dalam 6 tahun, 7 tahun yang lalu, saya bukan tidur, sedar dalam sekitar pukul 2 ataupun pukul 3 siang. Dalam 5 menit, saya tidak ada keluarkan nafas. Saya tidak bernapas, sedangkan saya masih hidup. Saya tanya, saya coba rasakan daripada hidung saya tak ada napas. Tapi saya masih bergerak. Apa ada sebenarnya hikmah pada apa yang berlaku pada saya. Sampai hari ini saya tak pernah bertanya pada siapa dan sebab risau kan ada sesuatu. Kebetulan malam ini ada baik untuk pertemuan kita. Kalau boleh Ustadz bagi saya satu keluhan di antara 3 pengalaman. Itu sebatas perjalanan kerohanian, Pak. Sebatas perjalanan kerohanian yang dilihatkan di atas apa yang dipelajari tersebut lalu ditekuni. Nah itu dia berjalan, maka ada dikatakan perjalanan kerohanian. Nah itulah yang dikatakan perjalanan kerohanian yang dilihatkan. Jadi tidak ada sesuatu hal membuat kerisauan kepada hati, itu bentuk daripada perjalanan kerohanian. Terima kasih. Sebab sebenarnya jujur saya beritahu, saya tidak pernah belajar tentang keilmuan ini, tentang mendalam saya tidak pernah belajar. Cuma tak tahu bila kadang-kadang macam ada sesuatu ketika kita bercerita dengan kawan. Sehingga sekarang sebenarnya saya tak mengenal Quran. Saya tidak pandai mengaji. Tapi itulah, sekarang memang saya teringin sangat mengaji. Bukan saya tidak pernah mengaji, saya banyak kali mengaji. Saya pernah mengaji dengan Ustadz, tapi tak tahulah mungkin bahasa kasarnya untuk diri saya sendiri, mungkin saya terlalu bebal, tidak ada tinggal dalam otak saya, hanya saya kenal alif ya. Jadi itu kadang-kadang bila saya bercerita dengan orang, terkadang saya bertanya pada diri saya sendiri, apa betulkah jawaban saya? Tapi rata-rata orang yang menerima pandangan saya, dia kata betul. Kira dia terima dengan baik. Kadang saya tidak pernah dengar, tapi saya boleh menjawab persoalan orang soal pada saya, bertanya pada saya, seolah-olah saya boleh jawab dengan tepat. Walhal saya tidak pernah belajar apa-apa.
Dan ada maaf dulu, tapi ada kebelakangan ini benda ini macam tak tahu, mungkin ujian untuk saya. Ada dalam jangka 8 tahun saya boleh pergunakan, saya boleh bantu orang dari jarak jauh, tak tahu apa, hanya dengan baca Fatihah dengan niat untuk menyembuhkan seseorang dari jauh. Yang pernah berlaku pada saya daripada Kuala Lumpur, daripada Singapura, daripada Filipina, yang pernah saya bantu. Apa niat saya? Tak ada. Nak minta pada Allah, saya niat minta pada Allah, saya sembuhkan penyakit orang itu dengan baca Al-Fatihah. Kedua, kadang-kadang orang minta bukan sebab ini mendahului Tuhan, boleh menjadi ini syirik. Kalau kita kadang-kadang orang bertanyakan saya, tolong tengokkan ini, tolong tengokkan ini, tapi seolah-olah ada satu pembayang bagi saya, bukan saya nampak, tapi seolah-olah ada satu petunjuk pada saya boleh tunjukkan di mana keberadaan. Tapi lillahi wa rasulihi, saya tidak pernah belajar apa-apa. Jadi itu saya tanya apa pengalaman dari satu pandangan daripada saya, daripada Ustadz, apa sebenarnya hikmah yang ada di situ, anugerah. Tapi kenapa benda itu sekarang ini sudah tidak ada, macam ada tinggal pun dalam 20%. Adakah saya melanggar peraturan ataupun tersalah guna, apa macam mana? Ya, sesuatu hal yang dititipkan hidayah. Ada juga dikatakan seperti mana kita sebutkan tadi itu kasab. Ada 3 tingkatan, ilahi, iblis, dan malaki. Bila mana ianya berkurang, cobalah Bapak, di saat ada sesuatu hal untuk hal yang tadi itu mampu, jangan mengatakan kita itu mampu. Sesungguhnya diberikan mampu oleh Allah. Alhamdulillah. Kedua, jangan Bapak coba dulu meredam dan tambah bertakwa kepada Allah. Insyaallah. Siap itu. Yang kedua, bila mana terdiat membaca Al-Quran, lakukanlah selesai sholat subuh membaca Al-Quran, dan juga di selesai sholat isya bacalah Al-Quran, atau selesai sholat maghrib menunggu sholat isya bacalah. Kalau sudah terniat di situ terdorong hati untuk membaca Al-Quran, bacalah Pak. Gitu. Siap itu membaca, memahami dan mendalami, dan lakukan dengan sesuatu perbuatan di atas apa yang dibaca tadi itu, hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran, bukan sekedar dibaca. Yang kedua, tingkatkan keimanan Bapak kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jadi orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah ianya semakin taat akan perintah Allah dan Rasulnya. Begitu Bapak ya. Jadi jangan pikirkan dan takjub dengan karomah-karomah dan kesaktian, dan itu jangan takjub. Maaf saya mencela. Sebenarnya sehingga orang yang bertanya pada saya tak mengakun. Saya tidak mengaku saya mempunyai itu. Cuma saya pernah memandangkan keluarga, ada yang pernah kita bantu dengan izin Tuhan. Itu yang membuat cerita sehingga memang kita tak mengakun yang kita boleh benda tuh. Satu, kedua ya yang Ustadz sarankan untuk saya baca Quran, itu yang saya kata tadi. Bukan saya tak pernah belajar, saya pernah belajar. Tapi membaca Al-Quran sekarang langsung tak boleh. Itu yang saya kata tadi. Sekarang saya hanya kenal batang alif saja. Jadi menjadi satu ini. Saya pernah belajar, tapi kenapa tak boleh hafal, tak boleh mengenal huruf? Kalau kita istilahkan sebagai ini handphone, seolah kena format, benda tuh hilang habis. Hanya kena alif ya. Tapi alhamdulillah macam yang saya kata tadi itu, kadang-kadang bila kita bertanya, insya Allah dengan izin Allah kita dibagi satu jawaban yang walaupun tidak 100% yang boleh diterima oleh orang berkaitan dengan agama. Jadi itu saran saya Pak. Saran saya begitu saja. Jangan terperdaya dengan kesaktian, jangan terperdaya dengan karomah. Insya Allah. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan umpamanya terniat di Bapak untuk sholat tobat, lakukan sholat tobat, lalu lakukan lagi sholat istiqarah, minta petunjuk kepada Allah. Nanti akan dibuka bila mana Bapak sungguh-sungguh. Dan bila mana belajar membaca Al-Quran, belajarlah dengan baik. Begitu saja ya Pak ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Babi. Begini, silakan kepada Nini Edi mau naik, biar saya diturunkan dulu. Saya di bawah aja.
Ini kita mau tutup Bapak. Udah jam 12 mau Man ini udah jam 12 ini. Insya Allah lain kali Man ini naik ya. Karena di sini sudah jam 12, mungkin ada saudara kita yang mau sahur juga dan perbedaan jam dengan kita. Karena dari tadi kita bermusakarah. Nanti lama-lama juga tidak baik untuk kesehatan kita kan. Begadang mulu. Karena kita batasan diri. Iya, iya. So, di sini di Malaysia sudah jam 1.10 Malaysia. Sekali malam ini Mojak arahnya sangat sejuk karena Iya. satu itekat Amin. sangat sejuk ini. Kalau satu itekat ini nggak ada berdebat, nggak ada itu ini, sangat nikmat malam ini. Syukur Alhamdulillah. Bapak Abi, Dan tidak boleh. Perdebatan tidak boleh. Cuman siapa yang mendebat itu? Kan ada itu yang mendebat itu. nggak apa-apa Bapak. Yang penting Alhamdulillah apapun yang disampaikan saudara-saudara kita dapat kita amalkan sama-sama. Amin, amin, amin. Inilah keuntungan kita bermusakarah. Saya minta izin kepada saudaraku semuanya untuk mewakili doa malam ini. Mohon izin kepada Bapak Abi, kita berikan kesempatan kepada Bapak Rahman untuk berdoa ya. Dan sekiranya kami di atas ini ada kesilapan untuk bernarasi, berikanlah kami kemaafan. Kami bukanlah siapa-siapa dan bukanlah apa-apa. Kami tidaklah tahu apabila tidak diberitahu. Sekiranya Silakan Abi saja Dinda. Abi dulu. Berdoa. Silakan Abi. baik. Dan sekiranya kami ada sesuatu kesilapan, berikanlah kami kemaafan. Dan terima kasih kepada saudaraku dan saudariku yang di bawah dan di atas semua atas dukungan live kita. Ya, silakan Bapak Abi, telah diberikan petunjuk dan diberikan laluan kepada Bapak Abi untuk mewakili kita berdoa, insya Allah dengan kerendahan hati, dengan keikhlasan kita bersama-sama yang nantinya diwakili oleh Bapak kita Abi. Abi, Tidak mengurangi rasa hormat. Silakan Bapak Abi. Terima kasih banyak Buya. silakan Bi. Bapak Abi monitor. Niat dengan orang-orangnya ini. Macam berehatnya kali saya. Tidak ada Abi. Ketiduran mungkin ya. Mungkin Silakan ketiduran. saudara Kapar Kelanggaan nih. Iya. Pak Rahman kan sudah nggak. Kenapa? Monggo Pak Rahman, monggo. Baik. Ya. Ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sin sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa alqa inda hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semuanya diberikan kekuatan lahir batin dalam menjalankan ibadah puasa, dan semoga puasa dan segala ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Syukur alhamdulillah. Insya Allah ada masa nanti kita silaturahmi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.